hormat bagi Engkau di tempat yang maha tinggi di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan keberanian percaya kami datang kepadamu. Kami bersyukur punya Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang setia, yang selalu menolong dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat setiap janji Tuhan dalam hidup kami. Saatnya kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Sembunyikan hamba-Mu jauh di belakang salib-Mu, dan hanya Engkau saja yang kami muliakan, hanya Engkau saja yang kami tinggikan. Terima kasih buat sore hari ini. Bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami menolak setiap yang tidak berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Serasa bermimpi saya bisa ada di Jakarta. Dalam beberapa minggu yang lalu Tuhan izinkan saya ke Manado. Tadinya mau berlibur, tapi Tuhan izinkan untuk melayani Tuhan. Dan rencananya kembali hari Sabtu kemarin, tapi ada yang harus dilakukan. Tuhan izinkan untuk mengambil bagian dalam pelayanan kedukaan. Dan selama saya di Manado dan kembali ke Jakarta, Tuhan sudah panggil kekasih Tuhan 2 orang. Ibu Ellen yang biasa melayani sebagai greeter Asyad 3:30 sore, kemudian Pak Berti sebagai diaken 3:30 sore. Dan puji Tuhan, ya sudah waktunya kita tidak bisa berkata-kata apa-apa, dan sebetulnya kita semua sedang antri, ya. Tidak tahu kapan Tuhan panggil, tapi kalau belum waktunya, ya berarti Tuhan masih punya rencana, kesempatan yang kita harus gunakan sebaik-baiknya untuk Tuhan. 2023 sudah berlalu. Jangan lagi kembali ke masa yang lalu, apapun itu. Tapi biarlah di 2024 ini kita punya komitmen yang harus dibarui di dalam Tuhan. Harus punya dedikasi tinggi di dalam beribadah, berdoa, mencari jiwa, dan apapun yang Tuhan mau kita lakukan, lakukanlah. Waktunya sudah sangat singkat, kedatangan Tuhan Yesus tidak lama lagi. Nah, sore hari ini tema yang diberikan yaitu iman adalah pintu mujizat. Iman adalah pintu mujizat. Dengan kata lain, untuk mengalami mujizat harus punya iman. Jika seseorang mau masuk, ya contohnya kalau mau masuk pintu yang terkunci, harus punya kuncinya, bisa dibuka untuk bisa masuk ke sebuah rumah. Nah, nats yang diberikan ada beberapa, yaitu di Markus 2 ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini mengenai kisah orang lumpuh yang disembuhkan. Di dalam Matius 15 ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan setelah itu juga anaknya sembuh. Ini kisah perempuan Kanaan yang percaya. Kemudian Matius 8 ayat 10 dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini kisah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah, di dalam Injil sinoptis, ya, persamaan pandangan, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yahya,
atau Yohanes zaman dulu, Yahya ya Yohanes, hanya ada 2 orang yang dipuji oleh Yesus karena iman mereka yang besar, yaitu perempuan Kanaan dan seorang perwira tentara Romawi. Keduanya bukan orang Yahudi. Disebut mereka adalah orang-orang kafir. Mereka dipandang tidak bersih oleh sebagian umat Yahudi. Nah, kalau kita berbicara tentang iman panjang lebar itu dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 39. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab, Abraham, Nuh, dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik di ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau terjemahan lain di dalam firman Allah yang hidup dan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa apa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Jelas sekali bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu, dasar dari setiap langkah dalam hidup kita untuk mengalami yang namanya kemenangan, mengalami mujizat, mengalami pemulihan, dan banyak hal yang dalam kita alami dalam Tuhan. Nah, di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi jelas sekali tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin kita akan mengalami yang namanya mujizat di dalam Tuhan. Nah, kita mau belajar renungin tentang perempuan Kanaan yang percaya. Di dalam Matius 15 ayat 21 sampai ayatnya ke-28. Kemudian kisah yang sama juga ada di dalam Markus 7 ayat 24 sampai dengan ayatnya ke-30. Kalau lihat tulisan perikop itu, nah di dalam kurung itu, nah itu cerita yang sama juga di dalam Markus 7 ayat 24 sampai 30. Nah, pada kedua Injil tersebut berita ini terjadi setelah pengajaran mengenai perintah Allah dan adat istiadat Yahudi mengenai apa yang najis dan tidak najis. Itu dilihat di Matius 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Kemudian Yesus dan murid-muridnya berangkat ke tanah Tirus dan Sidon di sebelah utara daerah Galilea. Daerah ini termasuk wilayah Siro-Fenisia. Jadi kalau di dalam Markus ini digambarkan perempuan Siro-Fenisia, sama dengan cerita perempuan Kanaan yang percaya. Iman adalah pintu mujizat yang dialami oleh perempuan Kanaan ini. Yang pertama yaitu ia datang dengan rendah hati. Saya akan bacakan dulu ayat 21 sampai ayat ke-28 tentang kisah perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon.
Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan kita. Nah, ketika perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, ya, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan ini ia datang dengan rendah hati. Di ayat terjemahan beberapa lainnya digambarkan bahwa, "Dan lihat seorang perempuan Kanaan yang berasal dari daerah itu datang dan berseru, 'Kasihanilah aku, Tuhan, anak Daud, anak perempuanku kerasukan roh jahat sangat parah.'" Sangat menderita, sangat parah. Terjemahan lagi juga, yang lain juga, "Anak perempuan saya dirasuk roh jahat yang terus-menerus menyiksanya." Terjemahan lagi juga lain menggambarkan bahwa anak perempuannya itu kerasukan roh jahat dan keadaannya parah betul. Nah, dia datang dengan rendah hati. Kalau kita lihat bahwa orang Kanaan bukanlah orang yang menyembah Tuhan. Banyak di antara mereka yang menyembah berhala. Tetapi perempuan Kanaan ini, ia mengakui keberadaan Tuhan. Ia meminta belas kasihan Tuhan. Ia menaruh iman percayanya kepada Tuhan. Ia yakin bahwa Tuhan dapat menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Saya percaya bahwa segala daya, segala upaya, usaha yang dilakukan perempuan Kanaan ini untuk anaknya. Mungkin dia dengar, ya, di desa ini ada tabib, ada mungkin yang bisa menyembuhkan dan lain sebagainya. Mungkin juga hartanya sudah habis untuk mengobati anaknya. Mungkin juga dia sudah tidak peduli dengan keberadaannya. Dan saya tahu kalau orang yang dirasuk oleh setan, waduh, bentuknya macam-macam. Kalau dia manifestasi, bisa dia roh ular itu dia pernah kami layani, saya dengan pendeta Grace, waktu dengan pendeta Deborah. Itu orang itu dia karyawan sebuah bank. Dan tiap hari itu dia kerasukan setan. Dan waktu dilayani itu dia menggeliat persis ular. Dia mendesis itu, bukan kayak kita begini, persis ular. Dan penglihatan dari kedua hambanya itu, bahwa dia dari kecil itu sudah dipersembahkan oleh neneknya seorang dukun itu untuk setan. Dan tidak lama setelah dia manifestasi itu, suaranya berubah menjadi seorang nenek-nenek. Dengarkan suara, wah gitu. Dan itu masih gitu. Tapi kalau dilihat bahwa
anak perempuan Kanaan ini dia menderita, disiksa. Aduh, udah nggak tahu bentuknya seperti apa. Entah dia berpakaian apa, entah dia keliling kampung, aduh. Atau dia menyiksa dirinya sendiri, atau dia juga bisa menyiksa, atau tanpa dia sadari mungkin tuh mamanya dihajar, dipukul, atau diapain itu ya. Nah, perempuan ini dia sudah tidak peduli lagi dengan keadaannya. Ia memohon kepada Tuhan. Di ayat 22 ini, di situ dia berseru kepada Tuhan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dia tidak ada jalan lain lagi, mungkin sudah mentok, hanya Tuhanlah yang dapat menolong dia. Saya percaya dia banyak kabar yang dia dengar tentang Tuhan yang ajaib. Dia ayat-ayat atau pasal-pasal sebelumnya itu banyak orang yang kerasukan setan, orang bisu tuli juga kerasukan setan, banyak yang telah dilepaskan, disembuhkan, dibebaskan oleh Tuhan. Nah, satu-satunya pengharapan dia, iman percaya dia datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan, mengakui bahanya Tuhan, karena udah banyak daya upaya yang dia lakukan dan dia sadar bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong, jawaban di dalam hidupnya yang bisa melepaskan anaknya dari kerasukan setan, membebaskan, memulihkan, menyembuhkan anaknya. Dan saya percaya Tuhan mempercayakan pelayanan. Saya juga sebetulnya masih belajar juga, dan nggak tahu juga Tuhan bawa kepada pelayanan, pelepasan dan lain sebagainya itu dari mana asalnya, bagaimana ceritanya juga saya nggak tahu. Dan saya tidak minta atau merindukan, dan bukan gampang. Kita harus doa, puasa, persiapan, minta dari hikmat Tuhan bagaimana harus menangani setiap orang yang kita nggak kenal, dan kita tidak pernah bertanya orang ini bagaimana latar belakang dan sebagainya. Tapi disitulah kita boleh alami dan melihat itu seperti mempertaruhkan bahwa kuasa Tuhan lebih besar, dahsyat, luar biasa, membebaskan orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan. Puji nama Tuhan. Kemudian hal kedua yang menarik dari perempuan Kanaan ini, di mana ia memiliki iman yang teguh. Di ayat 23 dan ayat ke-24, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Waduh, sudah dia datang dengan rendah hati ya. Nggak gampang ya kalau orang gengsi itu ya. Kita mungkin merasa bahwa kita mampu ya, udah punya pengalaman dalam hidup kita yang banyak. Biasalah saya lakukan ini bisa. Itulah ya. Kadang mungkin tanpa kita sadari bahwa kita suka berjalan sendiri, bertindak sendiri, memutuskan segala sesuatu sendiri, berpikir sendiri, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan pengalaman kita. Nah, si belajar dari perempuan yang sederhana ini, dia datang dengan rendah hati, itu mengakui bahwa Tuhan satu-satunya penolong. Kita harus membangun kehidupan yang seperti ini dari pagi ya. Apa yang kita lakukan begitu bangun pagi? Kita raih apa? Kita berdoa, baca firman, atau pegang HP, lihat WA yang masuk dan lain sebagainya. Semoga tidak ada di ibadah 3:30 sore ini, baik yang ada di ruang ibadah maupun yang di rumah masing-masing. Yang pertama kita harus sadar, datang dulu kepada Tuhan yang mempunyai hidup ini,
yang akan mengatur setiap langkah hidup kita sebelum kita memulai setiap hari-hari kita. Buatlah komitmen dalam Tuhan, 2024 sudah lebih lagi dengan Tuhan. Nah, ia memiliki iman yang teguh. Kalau kita lihat, dengar, baca dari tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Bahkan jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Waduh. Walaupun Yesus tidak menjawab sama sekali, walaupun murid-muridnya tidak menyukainya, bahkan mengusir dia. Kalau dia ini istilah sekarang baperan ya, kebawa perasaan, tersinggung, sakit hati, kecewa, putus asa, putus harap, menyerah, apa dia akan mengalami mujizat? Dia tidak akan pernah mengalami mujizat. Begitu juga dengan kita, dinasehati, merasa sudah lebih, dikasih tahu, tidak mau mendengar, membangkang, ya, melawan dan lain sebagainya. Baik entah dalam pelayanan atau di rumah, orang tua kasih tahu anak-anak, ya, coba anak-anak sekarang, ya kan. Kadang-kadang saya lihat orang berkumpul tapi yang dekat jadi jauh, yang jauh dan jadi dekat melalui HP, kan. Semua deh, coba kalau kita lihat makan asik HP, duduk HP, mana-mana, akhirnya udah nggak saling komunikasi lagi, ya. Nah, kita lihat bahwa perempuan ini punya iman yang teguh. Walaupun Yesus tidak menjawab permohonan dia, Tuhan, kasihanilah aku. Walaupun murid-muridnya tidak menyukainya, bahkan meminta kepada Tuhan Yesus supaya usir orang ini, tapi dia punya iman yang teguh. 1 Korintus 2 ayat 5 dikatakan, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, kita menyadari bahwa semua orang maunya cepat, maunya instan, ya, tidak sabaran, tidak mau menunggu lama. Sehingga kalau doa, ya, mau sembuh, perasaan obat, aduh, syukurlah saya orang yang tidak suka minum obat. Tidak suka, ya. Waktu suami saya masih hidup, saya sakit itu, dia bilang, gimana orang berikhtiar untuk sembuh, minum ini, aduh, nggak bisa. Saya tidak suka minum obat, ya. Semua ingin cepat, apa-apa berdoa juga maunya cepat dijawab. Kalau maunya Tuhan ngerti, maunya Tuhan tahulah saya punya kebutuhan, keperluan, pergumulan, beban dalam hidup saya. Kira-kira kalau kita jadi perempuan Kanaan ini, wah, kalau dihina, ya, gak semua orang mau. Tapi perempuan ini punya iman yang teguh. Dia tetap percaya walaupun ada penghalang, rintangan dalam hidupnya, dia tetap menerobos, maju terus mencari Tuhan. Perempuan ini imannya teguh. Dia tetap punya pendirian yang kokoh, yang kuat, yang tidak terombang-ambing. Ia tetap berseru, ia tetap berteriak kepada Tuhan Yesus. Walaupun, ya, secara manusia jawaban Yesus itu mengecewakan hatinya, menyakitkan hatinya, tapi dia tetap datang kepada Tuhan.
Nah, bagaimana dengan kita apabila masalah satu rasanya belum selesai, datang masalah yang lain, atau kita mengalami sakit yang belum sembuh hingga saat ini, atau pergumulan kita yang kita rasa berat, aduh nggak mampu lagi. Akankah kita menyerah dengan keadaan situasi yang kita alami? Biarlah kita mau meneladani perempuan Kanaan ini. Mungkin belum saatnya Tuhan jawab. Sabar. Ada yang katakan sabar sampai kapan? Iya, sabar saja. Selama kita hidup, kita punya masalah, kita punya pergumulan, beban yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Sebetulnya itu merupakan ujian-ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, supaya kita tetap kuat, iman percaya kita tetap teguh, tetap berharap dan percaya bahwa saatnya Tuhan akan menolong, saatnya Tuhan akan menjawab pergumulan dalam hidup kita. Tetaplah berharap, tetaplah percaya akan kuasa Tuhan, karena Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hal yang ketiga yang kita mau pelajari dari perempuan Kanaan ini ialah ia memiliki kerinduan akan Tuhan. Dia memiliki rendah hati, dia memiliki iman yang teguh, dia memiliki kerinduan akan Tuhan. Dikatakan tetapi di ayat 25, 26, 27, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wah, luar biasa ya. Ujian demi ujian yang dihadapinya tidak membuat dia menjauh dari Tuhan. Udah minta belas kasihan dari Tuhan, Tuhan tidak jawab. Sekali dia jawab begitu ya, orang bahasa sekarang itu nyelekit ya, sakit hatinya. Katanya sakitnya tuh di sini ya, istilahnya ya, sakitnya tuh di sini. Ya, kalau secara manusia udahlah, kayaknya Tuhan nggak maulah peduli, Tuhan tidak lagi ya mau menolong apa yang menjadi keinginan dia. Tetapi dia tetap berjuang dan berjuang demi kesembuhan anaknya. Dia tidak putus asa, dia tidak putus harap, tetapi perempuan ini dia tahu bahwa kunci dari semuanya ketika dia punya kerinduan akan Tuhan, dia mendekat dan menyembah Dia. Itu kunci dari semuanya. Ketika segala sesuatu mungkin tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, tidak lancar, aduh rasanya hopeless, hilang harapan, kayaknya susah atau sulit lagi mau berdoa, kayaknya aduh gimana Tuhan. Dan mungkin sudah tahunan lamanya pergumulan kita, sampai saat ini mungkin Tuhan belum jawab. Tetapi lihat perempuan ini, dia tetap mendekat, menyembah akan Tuhan. Itulah kuncinya. Ketika kita mendekat, kita menyembah Dia, menyenangkan Dia. Apa sih yang Tuhan tidak bisa berikan buat kita? Sedangkan orang tua kalau anaknya menyenangkan hatinya, waduh, pasti ada pemberian, hadiah dan lain sebagainya. Nilai bagus, anaknya dengar-dengaran dan sebagainya, wah senang sekali.
ketika dia punya kerinduan, dia mendekat dan menyembah dia. Walaupun masih ya sempat-sempatnya Tuhan katakan perkataan yang kayak mungkin kalau dikatakan seperti dogi gitu ya, aduh tersinggung, sakit hati, aduh tinggal goodbye deh ya, nggak mau lagi. Tapi dia tidak menjauh, dia lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kita lihat di ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya percaya ketika kita percaya punya iman, kita akan mengalami yang namanya mujizat dari Tuhan. Selama saya di Manado, ada banyak hal-hal yang saya alami, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan yang luar biasa. Pergi dan pulang, saya naik Garuda, sudah ada yang menyiapkan. Saya mau bawa oleh-oleh, sudah ada yang siapkan. Makan sana sini, sudah ada yang panggil sana sini. Pelayanan yang saya rindukan, saya bilang lucu ya, saya dari Gesia, tapi Gesia nggak pernah panggil saya pelayanan. Dan ada teman bilang, bakabar, maksudnya kasih kabar, kasih tahu, saya nggak mau. Tahu tadi minta pelayanan di ulang tahun, tiba-tiba dadakan. Habis itu diminta pelayanan Gesia di Maumbi, dan saya ketemu pendeta Temi Gerit yang pernah melayani di sini, ketemu istrinya, anaknya. Minta lagi Gesia di Rembokan. Ya Tuhan, bukan karena mau melayani, enggak sih, cuman mau senang aja memberkati orang, bukan karena dikasih PK. Aduh, rasa saya melayani udah senang, bukan hanya itu. Wah, mujair juga, oleh-olehnya aduh banyak, luar biasa. Kalau mau ke Manado, info ya, Bu Vena orang Manado yang asli, saya KW-nya ya. Orang-orang suka bilang pulkam ya, orang saya orang Ambon, cuman karena lama besar di Manado jadi kayaknya lebih ininya ke sana. Kakak saya ada di sana, jadi saya bersyukur, terima kasih. Dan satu saat di mana sebelum pelayanan hari Jumat, saya lupa hari tanggalnya ya, itu hari Kamis. Jadi dari Rabu pagi sampai Kamis pagi saya mengalami diare. Sana pedas-pedas, hujan melulu, dingin, kemudian saya minum es lagi sehari 2 kali. Aduh, rasanya ini, tapi saya yakin aja Tuhan, saya mau melayani, cuma bilang aja seperti sahabat ya, saya jual Tuhan, saya besok mau melayani. Tuhan sembuhkan. Di nama Tuhan saya percaya ketika kita punya iman, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Rendah hati, punya iman yang teguh. Dan hal yang ketiga apa? Kerinduan akan Tuhan. Ibu Molly luar biasa ya. Kita akan memberikan pujian kepada Tuhan sore hari ini bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, dan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dalam sikap berdoa kita akan datang kepada Tuhan. Angkatlah tangan kananmu dan tangan kirimu taruh di dada saudara dengan keyakinan bahwa kuasanya tidak terbatas. Apapun pergumulan masalahmu, untuk anakmu, untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk keluargamu, untuk lingkunganmu, untuk pekerjaanmu, jangan pernah menyerah, putus asa.